Ya, saya yang bernama Adina Ihsan Muhammadi. Saya ingin menjelaskan mengenai arti globalisasi. Dampak globalisasi, bagaimana dampak globalisasi terhadap negara. Sebelum saya akan menjelaskan globalisasi, sebelumnya saya bermain piano, dan permainan piano ini yang memainkan berjudul Tunci Huljic, Croatia Rhapsody, diciptakan oleh Tunci Huljic dan sekarang diaransemen dengan baik oleh Maxim Mervika yang sama-sama berasal dari negara Kroasia. Tunci Huljic itu mungkin lahir di sekitar tahun 1980 sekian ya, kira-kira sudah lama, dan Maxim Mervika mengaransemennya lagu ini tadi tersebut ini tahun 2000-an, 2012, 13 dan lain-lain seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan globalisasi. Bagaimana globalisasi ini, kalau kita pahami arti globalisasi itu berasal dari kata global. Global itu artinya mendunia seperti itu. Ditambah lisation itu proses. Jadi kalau digabungkan pengertiannya, globalisasi itu adalah sebuah proses yang mendunia seperti itu. Nah, sebenarnya proses yang mendunia seperti ini kayak tadi, kalau kita ibaratkan seperti lagunya itu Chukojic ya, Croatia Rhapsody. Ini suatu proses yang dimana ini menjadi mendunia. Seperti halnya Tunci Kojic yang dulu memang terkenal pada saat zaman klasik, dan sekarang dimainkan aransemennya dengan baik oleh Maxim Mervika. Dan Maxim Mervika ini sudah sangat mendunia sekali seperti itu. Sangat mendunia sekali karena dia memainkan karya penting dari Tunci Kojic dengan berjudul Croatia Rhapsody. Kalau kita kaitkan globalisasi seperti itu, ini adalah, menurut saya, globalisasi itu adalah sebuah dimensi di mana setiap dimensi ini setiap dimensi ini selalu berubah dari tiap tahun ke tahun, ya kan? Dan bagaimana globalisasi ini bisa masuk ke dalam sebuah negara, setiap negara-negaranya, dan setiap negara sendiri harus memanfaatkan globalisasi itu dengan baik. Kenapa? Karena globalisasi ini mencerminkan adanya sebuah kecanggihan teknologi, perdagangan yang mulai mewabah ke tempat yang lain yang mendunia seperti itu. Dan kita lihat sekarang negara adik kuasa atau superpower seperti Amerika Serikat yang sekarang memiliki dampak globalisasi yang positif menurut saya. Mengapa? Mengapa Amerika itu menjadi patokan yang lain? Karena banyak teknologi yang canggih yang dihasilkan dari tiap tahun ke tahun, tiap tahun ke tahun memiliki inovasi dan kreativitas untuk bisa menciptakan suatu hal yang baru. Seperti kita lihat saja bagaimana Amerika Serikat memunculkan Microsoft Word. Microsoft Word ini berasal dari Amerika Serikat, yang sebagaimana kita memakai semua yang dibutuhkan, Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain-lain, itu memang memiliki oleh Amerika Serikat. Dan banyak ya evolusi yang dari hasil perubahan Microsoft Word dari 2008, 2009, 2010 dan lain-lainnya. Inilah dampak globalisasi yang positif bagi Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan lebih kepada negara adik kuasa lainnya yang menyaingi Amerika Serikat, yaitu Cina. Mengapa? Karena dampak globalisasi yang ada di Cina saat ini cukup baik. Mengapa? Seperti teknologi yang pastinya sangat canggih ya kan, banyak teknologi yang canggih. Terus dalam sistem perdagangan, produk Cina yang sudah mendunia. Ini proses globalisasi, dampak globalisasi yang dimiliki oleh Cina. Mengapa? Banyak power bank itu semua segala macam terbuat dari yang berasal dari Cina seperti itu. Barang-barang Li-Ning, Citroen dan lain-lain itu dimiliki oleh Cina. Dan kalau bagi saya sendiri, kalau dalam konteks yang Indonesia punya sampai saat ini, Indonesia memiliki hal yang positif dan negatif bagi dampak globalisasi. Yang pertama, bagaimana dampak globalisasi mengenai dampak globalisasi. Misalkan gini,
mungkin ada dampak globalisasi yang Indonesia punya, ya kan, dan juga negatif yang punya oleh Indonesia. Tapi kalau kita negatifnya negatifnya dampak globalisasi Indonesia, pastinya masalah kebudayaan bagaimana kebudayaan pakaian yang Indonesia, pada hakikatnya Indonesia ini memiliki pakaian yang sopan. Namun seiring berjalannya waktu, ya kan, dimensi-dimensi yang lain, perkembangan barat ke Indonesia pun banyak, dan alhasil bagian pakaian pun ya seperti celana pendek dan lain, akhirnya mau tidak mau Indonesia mengikuti kebarat-baratan seperti itu. Jadi pada intinya globalisasi itu menurut saya sebuah dimensi yang bersifat dinamis ya, selalu berubah, dan ini harus dimanfaatkan oleh negara sebaik-baiknya, akan terciptanya suatu hal yang positif bagi negara. Mungkin seperti itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.